Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkalipan rahmat, nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, yang mana tugas kita adalah tugas paling mulia. Dan kemudian apa yang kita laksanakan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya kelak sampai kita pun sudah meninggal, nantinya pahala itu akan terus mengalir. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SDN 07 Binuang Kampung Dalam. Hebat semuanya kok. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya Restu berterima kasih banyak atas kesempatan dari Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, yang mana ini terkait dengan modul 1 yaitu budaya positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak Ibu, sebenarnya kita ketahui bahwa budaya positif adalah sesuatu kebiasaan baik yang harus senantiasa kita laksanakan dalam aktivitas di sekolah. Adapun kegiatan-kegiatan yang berbudaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan baik yang selama ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Baik itu mulai dari pagi sebelum jam masuk atau bel terbunyi sampai kegiatan pulang sekolah itu sudah kita laksanakan dengan sangat baik di SDN 07 Binuang Kampung Dalam. Adapun ruang lingkup pembahasan pada pertemuan kali ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian restitusi, segitiga restitusi, ini akan kita bahas nantinya. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebelum kita masuk, kita dengarkan terlebih dahulu Bapak Ibu arahan dari Ibu Instruktur. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi
memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar. Itu sedikit pesan dari instruktur Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena semuanya kita ketahui Bapak Ibu lah yang paling senior di sini, tentu lebih banyak pengalaman dari itu. Di sini kita hanya sharing Bapak Ibu, saling berbagi, kemudian refleksi terkait bagaimana tugas yang sudah kita laksanakan selama ini, baik itu untuk diri Yesus sendiri maupun bagi Bapak Ibu. Jadi setelah kita mempelajari bersama tentang budaya positif ini, diharapkan adalah sedikit perubahan dari dalam diri kita, bagaimana kita melaksanakan tugas seorang guru itu dengan menanamkan budaya positif di sekolah. Adapun materi ini adalah materi yang terkait dengan tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita dengan anak-anak dan sebagainya. Sebelum kita masuk Bapak Ibu, kita harus paham dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini tentu kita fokuskan kepada kebutuhan dasar anak didik, itu siswa kita. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival. Survivalnya artinya kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, berupa rasa aman. Bagaimana menciptakan rasa aman bagi anak-anak di sekolah sehingga mereka nyaman. Kemudian yang kedua yaitu love and belonging, yaitu artinya cinta dan kasih sayang. Bagaimana mereka mendapatkan perhatian, kasih sayang dari kita sebagai orang tua di sekolah. Kemudian freedom, kebebasan yang mendidik Bapak Ibu. Kemudian fun, kesenangan, bagaimana kita menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan sehingga siswa tersebut menganggap sekolah ini adalah taman bermain bagi mereka dan bukan sebaliknya. Kemudian power itu adalah kekuatan, bagaimana mereka diberi semacam tugas. Jadi mereka menganggap dirinya itu adalah sebagai bagian dari sekolah ini, bukan sebagai seorang anak yang dipaksa datang ke sekolah kemudian sekedar belajar kemudian pulang, tetapi mereka kita beri peran di sekolah ini, kita beri dia tugas dan tanggung jawab sehingga mereka menganggap dirinya itu adalah bagian dari pendidikan itu. Ini Bapak Ibu salah satu gambar kegiatan pramuka yang kita laksanakan di SDN 075 Kampung Dalam. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan, ini terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Dengan senang hati Bapak Ibu, bukan dengan paksaan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pada hakikatnya disiplin itu dilaksanakan dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Ini sebagai miskonsepsi yang telah terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu, bahwasanya disiplin itu kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya sangat memaksa. Akan tetapi di sini yang sebenarnya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan rasa senang hati sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Ada banyak sekali contoh kasus di sekolah kita Bapak Ibu terkait dengan disiplin itu sendiri, baik itu disiplin terlambat, kemudian siswa tidak mengerjakan tugas dan segala macamnya. Di sini ada sebuah pertanyaan, tindakan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang guru untuk mengontrol siswa agar disiplin di sekolah? Kita contohkan saja siswa yang tidak membuat PR. Ada 3 alternatif pilihan yang biasanya kita laksanakan. Akan tetapi biasanya itu yang terlaksana 2, yaitu hukuman dan konsekuensi. Dan restitusi ini sangat jarang sekali kita laksanakan karena mungkin kurangnya pengetahuan dari kita atau memang belum maksimalnya tugas kita
selama ini. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu nggak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah yang bendera selama 15 menit. Ibu dan Bapak Guru, apakah familiar dengan cerita pembuka tadi? Dalam proses pendidikan, sekolah yang kita alami, kita mungkin pernah mendapatkan hukuman seperti yang dialami Rina. Saat ibu dan bapak mendapatkan hukuman, apa yang paling diingat? Hukumannya, kesalahannya, pesan dari hukumannya, atau yang lain? Kita mengerti, maksud Bu Sinta adalah ingin membuat Rina menjadi murid yang mematuhi peraturan sekolah. Tetapi, kira-kira pesan apa yang Rina dapat setelah selesai menjalani hukumannya? Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bahwa motivasi yang diciptakan oleh hadiah atau pujian tidak akan menumbuhkan kesadaran diri murid. Bagaimana dengan cara Bu Sinta yang memberikan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri Rina untuk menjadi disiplin? Mari kita evaluasi bersama. Terdapat kata-kata Bu Sinta yang menjatuhkan Rina. Lalu, terdapat juga bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk-nunjuk, disertai intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina. Ia bisa menjadi tidak percaya diri, terlebih dia dihukum di depan teman-temannya dan harus berdiri sendirian. Ini bukan situasi positif yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah saat kita belajar materi restitusi disiplin diri atau RDD? Guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyenangkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai peranan terbesar, yaitu sebesar 55%. Intonasi suara sebanyak 35%, dan pemilihan kata yang digunakan sebesar 10%. Ibu dan Bapak Guru, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita berharap ia mengerti dan sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perhatikanlah bahasa tubuh dan intonasi suara. Terlebih pada murid jenjang pendidikan rendah seperti PAUD yang lebih mudah menangkap pesan dari bahasa tubuh dan intonasi yang kita keluarkan. Pada kasus Rina, apakah ia menangkap pesan yang ingin disampaikan? Bu Sinta bilang loh bahwa topi itu untuk melindungi dari panas. Tetapi pesannya tidak sampai karena pesan pertama yang ditangkap Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa dia bersalah. Dengan cara penyampaian dan hukuman seperti itu, kesan yang Rina terima bukanlah aku mengerti kesalahanku dan harus memperbaiki, melainkan aku salah dan ini hukuman buat aku. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal dari manusia untuk berbuat salah, sehingga kita dapat hadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita lihat kembali pada kasus Rina. Bu Sinta memintanya untuk berdiri di lapangan. Apakah bentuk hukuman ini bermakna dan mempunyai relevansi dengan kesalahan Rina?
Dayan Gozen mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan pada konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Ibu dan bapak guru, pernahkah mengalami kejadian di mana murid tidak mengulangi kesalahannya setelah kita beri hukuman? Apakah ini tandanya murid berhasil disiplin setelah dihukum? Lalu, apakah disiplinnya berasal dari kesadaran diri? Mari kita ingat lagi materi alasan perilaku murid level 1, yaitu murid melakukan tindakan untuk menghindari rasa sakit. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah, dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga bisa berdampak buruk pada kinerja kita. Ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid melakukannya lagi. Energi kita sudah habis rasanya. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak yang positif dari hukuman? Ibu dan bapak guru sekalian, mari kita ingat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita bukan hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memberlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan pada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Dan sama seperti hadiah, hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Lalu, bagaimanakah cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Ibu dan bapak guru yang hebat, dengan kita mengenali dan memahami. Oke Bapak Ibu, itu adalah sekali lagi disampaikan di sini Bapak Ibu, kegiatan ini sebagai ajang refleksi bagi kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga nanti dengan perubahan sedikit demi sedikit budaya positif itu terlaksana. Jadi refleksi memperbaiki diri kita yang selama ini sering sekali kita laksanakan dan juga sering sekali saya laksanakan, itu kita ubah secara bertahap. Kemudian ada alternatif yang kedua Bapak Ibu, bagaimana mendisiplinkan siswa, yaitu konsekuensi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah ibu dan bapak guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan bapak guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan. Dayan Gozen menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi?
Menurut Gozen, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut mengutak-atik peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Ibu bapak guru, mari kita lihat kedua ilustrasi di bawah ini. Yang manakah yang merupakan konsekuensi? Haus nih. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Nah, Haska, ibu basah kan nih tas aku. Sudah. Haska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Pada ilustrasi ini, saat Haska menumpahkan botolnya, siapakah yang memilihkan solusinya? Pak Santo atau Haska? Apakah Haska belajar untuk memperbaiki kesalahannya? Pak Santolah yang memilihkan solusi untuk memperbaiki keadaannya, yaitu dengan minta maaf. Haska tidak dilibatkan, Haska semakin tidak mengerti akan kesalahannya. Ibu dan bapak guru, kira-kira ini bentuk konsekuensinya bukan ya? Ilustrasi satu ini bukan bentuk konsekuensi. Sepertinya bagi Pak Santo, ucapan minta maaf adalah suatu bentuk konsekuensi. Tetapi, apakah itu menjamin bahwa Haska mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Bisa jadi minta maaf hanyalah sekedar ucapan tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Tidak ada korelasi yang logis antara menumpahkan air dengan hanya minta maaf. Pagi Haska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi 2 ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska menyebutkannya. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, Haska sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai aturan. Pak Santo berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan mempunyai konsekuensi sesuai kesepakatan. Ibu dan bapak guru sekalian, dengan melihat kedua ilustrasi di atas, kita sudah lebih mengerti akan bentuk konsekuensi. Apakah dari kedua solusi di atas ada yang membuat murid berhasil memperbaiki masalahnya? Jika konsekuensi dilakukan seperti dalam ilustrasi 2, kira-kira motivasi Haska untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali apa ya? Apakah karena Haska memang sadar pentingnya masker? Atau karena dia takut dan malas belajar sendiri di perpustakaan? Lalu, di kedua ilustrasi di atas, tidak ada yang mengajak Haska untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Kalau begitu, konsekuensi itu sama tidak ya dengan restitusi? Nanti kita bahas lagi di materi berikutnya. Ibu dan bapak guru sekali. Kemudian Bapak Ibu, alternatif yang ketiganya yaitu restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku
tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini terganggu di kosan baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih? Kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William James. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena dia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ilmu murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau
atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi? Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada guru. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Oke Bapak Ibu, jadi yang biasanya kita laksanakan di sekolah itu adalah hukuman dan konsekuensi. Ya itu Ibu. Nah, biasanya hukuman dan konsekuensi. Sekarang untuk menanamkan budaya positif terhadap siswa yang melakukan kesalahan, kita ganti istilahnya lagi Ibu, yaitu restitusi. Restitusi di mana mereka mengerti dan memahami secara mandiri terkait kesalahan yang sudah dilakukannya dan mencari solusi berdasarkan kesadaran yang muncul dari dalam dirinya. Hal ini akan berefek jangka panjang. Dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, hukuman bersifat jangka pendek dan memaksa, dan juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi siswa. Sedangkan pada konsekuensi itu juga jangka pendek dampaknya, dan juga mereka tidak memahami alasan dan solusi yang akan mereka lakukan setelah melakukan kesalahan. Mereka hanya berpedoman kepada peraturan yang sudah dibuat. Jadi misalnya tadi melakukan kesalahan, mereka akan
tidak diberi jam untuk bermain. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Di sini kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru Bapak Ibu. Mungkin bisa kita refleksi bersama Bapak Ibu. Yang nomor berapa yang sering kita laksanakan? Posisi yang nomor berapa yang sering kita lakukan? Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Tentu dari pertanyaan itu tadi hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab di posisi mana Ibu memposisikan diri Ibu di sekolah biasanya. Mari kita simak, ada video lagi Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bikin ibu nakal sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen ya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun ada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
benar Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, jelas ya Ibu bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang sering dilaksanakan itu di sekolah, dan kelimanya sudah kita lihat bersama. Tadi perbedaannya dan kesimpulannya adalah posisi kontrol yang paling baik yang kita laksanakan itu adalah sebagai seorang manajer. Walaupun hal itu tidak mudah Ibu, tapi bisa kita laksanakan secara bertahap. Kemudian hal ini kita balik lagi ke diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri bahwa tugas kita sebagai seorang guru bagaimana salah satunya adalah berperan sebagai manajer. Artinya setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid, mereka menyadarinya dengan sepenuh hati, kemudian kita bantu mereka untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Lanjut Ibu, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini tujuan akhir dari disiplin positif yang sudah kita bahas tadi, Ibu. Adapun tujuan akhirnya yaitu berupa nilai-nilai kebajikan universal, meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan akhir dari budaya positif itu sendiri. Mudah-mudahan itu tercapai dan bisa kita laksanakan. Adapun sekarang pelaksanaannya lagi Ibu. Ini kita berpedoman kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusinya adalah tahapan-tahapan dalam
melaksanakan restitusi itu sendiri. Bagaimana kita memunculkan kesadaran dalam diri anak bahwa hal yang dilakukan itu salah, kemudian solusi itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manajer membantu mereka mencari solusi yang munculnya dari diri mereka sendiri. Yaitu ada 3, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Ini ada video satu lagi, Ibu, lebih jelasnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan
dan senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itulah bagaimana melaksanakan segitiga restitusi. Itu adalah akhir dari pembahasan pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu. Sebelum bersua akhiri, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya terkait apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Dipersilakan Ibu. Atau kalau tidak bertanya berarti sudah paham ya Ibu ya. Oke, kalau sudah paham, memang Ibu perubahan itu tidak bisa secara langsung, atau istilahnya seperti membolak-balikan telapak tangan Ibu. Kita harus melakukannya dengan penuh kesabaran dan bertahap, walaupun itu sifatnya kecil, tetapi itu sangat mengarah ke hal-hal yang positif. Tujuan akhir kita adalah bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah, khususnya bagi anak-anak, supaya nilai-nilai kebajikan universal itu ada dimiliki di dalam diri anak-anak. Yang selama ini kita refleksikan bersama, kita rasakan Ibu, bahwasanya setiap anak berbuat salah itu saja orangnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan restitusi, boleh menggunakan ketiga tahapan segitiga tadi, tergantung dari berat atau ringannya permasalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi itulah sedikit refleksi bersama pada hari ini Bapak Ibu. Tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, ini juga untuk diri saya sendiri, untuk memperbaiki. Semoga tugas kita ke depannya bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sajikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang awak lapo yang kecil tadi itu semuanya. Awak sudah putus asa lain. Tuhan menjadi lain. Awak sudah besar kecil tadi kan. Sosialisasi dari Pak Restu sangat baik. Baju rencana-rencana tapi sayang oleh meja anak balik. Iya, betul. Sebab ini kadi-kadi, itu kan Restu tayangkan kan. Nah, Jadi kadi bab